Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kaidah nahwu kita yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan i'rab pada fi'il mudhari'. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang al-bina wal i'rab fil fi'il. Telah kita pahami bahwasannya fi'il madhi itu pada asalnya adalah mabni, sehingga dia tidak berubah harokatnya, selalu mabni. Demikian pula fi'il amr itu adalah mabni, sehingga apa? Dia juga tidak berubah harokatnya. Ya. Kemudian fi'il mudhari' pada asalnya adalah mu'rab, sehingga fokus kita adalah pada pembahasan fi'il mudhari'. Pada pertemuan yang telah berlalu kita jelaskan keadaan i'rab pada fi'il mudhari', yaitu ada marfu', mansub dan majzum. Telah kita bahas ya fi'il mudhari' yang dirafa. Demikian pula telah kita bahas fi'il mudhari' yang dinasab, dan sekarang ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan fi'il mudhari' yang dijazm. Tayyib. Fi'il mudhari' yang dijazm. Fi'il mudhari' yang dijazm, ya, keterangannya adalah fi'il mudhari' itu dijazm apabila kemasukan huruf atau alat jazm. Ya. Jadi apa? Setiap fi'il mudhari' yang kemasukan huruf atau alat jazm, maka apa? Maka i'rab fi'il mudhari' tersebut adalah jazm. Ya. Ini kaidahnya. Demikian pula kemarin fi'il mudhari' nasab apabila kemasukan amil nasab. Dan ini fi'il mudhari' itu dijazm apabila kemasukan huruf atau alat jazm. Adapun macam huruf atau alat jazm itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu yang pertama, al-adawatul lati tajzimu fi'lan wahidan. Yang pertama adalah alat-alat jazm, ya. Adalah alat-alat yang menjazmkan satu fi'il saja. Ya, yang pertama apa? Alat-alat yang menjazmkan satu fi'il saja. Sehingga dari alat adatu jazm tadi hanya menjazmkan satu fi'il. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah al-adawatul lati tajzimu fi'laini. Adalah alat-alat yang menjazmkan dua fi'il. Sehingga setelah alat ini maka akan ada dua fi'il mudhari' yang dijazm. Kalau ini hanya ada satu fi'il mudhari' yang dijazm, tajzimu fi'lan wahidan. Sedangkan yang ini adalah akan ada setelah alat ini dua fi'il mudhari' yang dijazm. Sehingga ini penting untuk kita pahami ya. Ya, bahwasannya terbagi menjadi dua, alat yang menjazmkan satu fi'il dan alat yang menjazmkan dua fi'il. Sehingga kita nanti bisa menentukan setelah alat ini nanti ada fi'il mudhari' yang dijazm berapa? Satu ataukah dua? Kita lihat rincian dari yang nomor pertama dan yang nomor kedua ini. Yang pertama, al-adawatul lati tajzimu fi'lan wahidan. Alat-alat yang menjazmkan satu fi'il saja. Apa saja? Yang pertama adalah lam wa lamma. Lam dan lamma ini maknanya adalah untuk nafi atau peniadaan.
biasanya kita terjemahkan lam itu tidak, sedangkan lama itu belum, yang maknanya sama-sama adalah nafi atau peniadaan. Kita lihat contohnya agar lebih jelas. Yang pertama adalah lam yalid walam yulad. Ya, bahwasanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita lihat di sini lam itu adalah apa? Adalah alat jazm sehingga fungsinya menjazmkan lam yalid. Di sini jazmnya adalah sukun karena tanda asli ya, tanda i'rab pada jazm itu asalnya adalah sukun. Ya, walam yulad. Ini juga sama, tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian untuk contoh yang lamma adalah lamma aktub. Lamma aktub. Saya belum menulis. Ya, saya belum menulis. Lama di sini menjazmkan fi'il mudhari' aktub. Ya, dan tanda jazmnya adalah apa? Sukun. Nah, tanda jazm ini sukun apabila fi'il mudhari' tersebut adalah fi'il sahih. Ya, adalah fi'il sahih, fi'il yang sahih dan mufrad. Jadi fi'il sahih dia itu bukan fi'il mu'tal. Ya, dan dia juga bukan af'alul khamsah. Maka tanda jazmnya adalah sukun. Lam yalid wa lam yulad wa lamma aktub. Nih ya, jadi tanda jazmnya adalah sukun karena dia adalah fi'il sahih, bukan fi'il mu'tal. Kalau fi'il sahih itu berarti apa? Tidak ada padanya huruf illat. Berbeda dengan fi'il mu'tal. Kalau fi'il mu'tal tentunya ada apa? Ada huruf illatnya. Dan ini untuk yang apa? Selain af'alul khamsah. Ini yang pertama ya, dihafalkan lam dan lamma. Sehingga jangan lupa kalau ada fi'il mudhari' yang jatuh setelah lam dan lamma, maka langsung tolong dijazmkan. Nah, yang kedua adalah la an-nahiyah. Ya, la yang artinya adalah nahiyah. Nahiyah itu maknanya adalah melarang. Jadi la an-nahiyah, la yang artinya adalah melarang. Contohnya apa? La nahi di sini, la nahiyah. Ya di sini kita nahiyah itu kita ada tak marbutohnya karena huruf lam di sini adalah muannas. Ya, adalah muannas sehingga di sini juga muannas. Ini sebagai tambahan saja. La anahiyah contohnya adalah la ta'kul lahmal kalbi. Janganlah kamu makan daging anjing. Ya, la di sini adalah la nahiyah yang artinya adalah larangan. Ya, sehingga la nahi ini juga sama. Biasanya masuk pada dhamir apa? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sebagaimana fi'il amr itu kan masuk pada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, ini juga terjadi pada la nahiyah. Karena lawan dari la nahiyah itu kan apa? Fi'il amr. Adalah fi'il amr. Nah, di sini tolong kalau ada la diperhatikan karena terkadang ada la nahiyah dan ada juga la nafiyah. Ya, la nafiyah itu la meniadakan saja. Contohnya apa? La yadrusu Muhammadun. Ya, Muhammad tidak belajar contohnya. Fi hadzal yaum pada hari ini. Nah, kalau la nahiyah itu bisa masuk pada apa? Bisa masuk pada fi'il mudhari' untuk dhamir huwa. Contohnya la ya'kulu Zaidun. Ya. La yadrusu Aliyun. Ya, itu la nafiyah. Nah, kita untuk membedakan la nahiyah dengan la nafiyah tentunya dengan makna.
secara asal dengan maknanya. Dan juga biasanya la nahiyah itu ya dia tidak masuk pada dhamir huwa. Tapi la nahiyah ini biasanya dhamir mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara, anta antuma antum, anti antuma antunna. Berbeda dengan la an-nafiyah ya yang meniadakan itu bisa masuk pada fi'il mudhari' untuk dhamir huwa. Ini ya mohon dipahami. La an-nahiyah membedakan dengan la an-nafiyah secara asal dengan melalui maknanya. La ta'kul lahmal kalbi. Kemudian yang ketiga yaitu alat jazm yang menjazmkan satu fi'il saja adalah lamul amri. Lam yang fungsinya adalah untuk memerintah. Ini beda dengan fi'il amr ya. Kalau fi'il amr kan uktub, unsur, ijli seperti itu. Ya. Ini beda dengan fi'il amr meskipun maknanya sama-sama perintah. Kalau fi'il amr tidak ada lamnya. Berbeda dengan lamul amri, lam di sini fungsinya adalah untuk perintah. Nah, lamul amri di sini biasanya kita baca dengan kasroh. Kita baca dengan apa? Kasroh, dan lam di sini pendek. Berbeda dengan la nahiyah ini kan panjang. Sedangkan lamul amri ini pendek. Dan kita baca kasroh. Contohnya adalah apa? Liyunfiq. Ya, kita perhatikan di sini bacanya liyunfiq. Nah, lam di sini kasroh dan pendek. Liyunfiq, hendaklah berinfak. Du sa'atin, ya, orang yang memiliki kelapangan, min sa'atih, dari kelapangannya, dari hartanya. Nah, kita perhatikan di sini liyunfiq. Ya, lam di sini adalah pendek dan dia kita baca kasroh. Nah, lamul amri di sini biasanya apa? Kalau lam amri ini biasanya masuk pada untuk dhamir yang ghaib atau kata ganti orang yang ketiga. Ya, kata ganti apa? Orang yang ketiga. Ya, beda kalau fi'il amr kan untuk mukhatab biasanya. Ya, untuk mukhatab. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Seperti itu. Kalau lamul amri di sini kita lihat untuk dhamir ghaib. Dhamir ghaib itu ya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya, meskipun maknanya sama-sama perintah. Ya, jadi kesimpulannya untuk alat-alat yang menjazmkan satu fiil itu ada 3 macam. Yang pertama lam dan lamma, yang kedua alla an-nahiyah, dan yang ketiga adalah lamul amri. Insyaallah 3 ini kita hafalkan. Kemudian ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan yang ba, ya. Al-adawatul lati tajzimu fi'laini, yaitu alat-alat yang menjazmkan 2 fi'il. Kalau tadi hanya 1 fi'il, sekarang 2 fi'il mudhari'. Jadi setelah alat ini pasti ada 2 fi'il mudhari' yang dijazmkan. Contohnya apa? Alat-alat yang menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Wahia ka'adawati syarti. Contohnya adalah alat-alat syarat. Ya, adawatus syarat. Apa saja? Insyaallah akan kita bahas contohnya satu persatu. Contoh dari adawatus syarti, alat-alat syarat. Yang pertama adalah in. In ini bukan inai tapi bacanya in. In artinya adalah jika. Misal contohnya adalah in tajtahid tanjah. In jika tajtahid, jika kamu sungguh-sungguh maka kamu akan berhasil. Ya, kita lihat di sini in. Jadi ini untuk membedakan dengan inna. Kalau inna itu nggak bisa langsung masuk ke mana fi'il mudhari'. Jadi kita bisa membacanya ya. Kalau ini kita baca inna nggak bisa.
Karena inna itu masuknya ke isim, setelahnya mesti isim. Nah ini berarti kalau setelahnya itu fi'il mudhari, pasti kita baca in. Yang maknanya adalah jika. Jika kamu sungguh-sungguh, maka kamu akan berhasil. Nah dalam susunan ini, susunan kalimat ini ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah alat syarat. In di sini alat syarat. Dan yang berikutnya adalah fi'il syaratnya. Dan yang ketiga adalah jawab syarat. Sehingga dalam adawatus syarti ada 3 hal ini yang harus kita ketahui mana saja. Apa ketiga hal tersebut? Alat syarat, fi'il syarat, dan jawab syarat. Nah yang dijazm itu adalah fi'il syarat dan jawab syaratnya. Ya. Jika kamu sungguh-sungguh, sungguh-sungguh ini fi'il syarat. Maka ini kan jawabnya. Jawab syarat dari in. Ya, tanjah. Jika kamu sungguh-sungguh maka kamu akan berhasil, akan sukses. Ini insya Allah dipahami ya. Yang penting kita tahu nih in. Ya, alat syarat, tajtahid fi'il syarat, tanjah itu jawab syarat. Ya, setelah in ada 2 fi'il mudhari yang dijazmkan. Kemudian yang kedua adalah man. Man ini biasanya kita terjemahkan barang siapa. Ini termasuk alat syarat, barang siapa. Nah, man ini lil aqil, untuk orang yang berakal. Ya, biasanya kita tahu kalau man itu untuk yang berakal. Entah itu man syarat, man istifham, ya man mausul, itu untuk yang berakal. Contohnya apa? Man yazra' yahsud. Barang siapa memanen, barang siapa menanam, pasti dia akan memanen. Man di sini alat syarat, yazra' itu fi'il syarat, dan yahsud itu jawab syaratnya. Ini ya, jadi kita untuk membedakan man di sini apakah man syarat atau man istifham, man mausul, dari mana bisa membedakannya? Yaitu dari artinya. Kalau man istifham kan biasanya ada tanda apa? Tanda istifhamnya, tanda tanyanya. Ya. Demikian juga kalau man mausul ada ciri-cirinya. Nah, ini yang cocok ya kita baca man syarat. Barang siapa menanam pasti akan memanen. Naam. Yang ketiga adalah ma wa mahma. Yang mana ma dan mahma ini artinya adalah apa saja. Kalau man tadi barang siapa, ma itu apa saja. Li ghairil akil, untuk yang tidak berakal. Jadi menunjukkan tidak berakal ma dan mahma ini. Contohnya apa? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Ya, ma di sini adalah masyarat, sehingga kita terjemahkan dengan apa saja. Kalau ini masyarat, maka setelahnya berarti fi'il syarat. Nah, fi'il syarat itu apa? Jazm, majzum. Ya, fi'il syarat itu jazm. Nah, ini kan berhubung af'alul khamsah, ya, yang asalnya adalah taf'aluna, ya. Maka af'alul khamsah itu jazmnya dengan membuang nun di sini. Yang asalnya adalah taf'aluna, karena dibuang nunnya menjadi taf'alu. Ya, jadi ma itu adalah alat syarat, taf'alu itu fi'il syaratnya. Dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, ya'lam. Nah, di sini ya'lam kenapa jazm? Karena dia sebagai jawab syarat. Ya. Ya'lamhullah, niscaya Allah mengetahuinya. Ya, ya'lamhullah. Jadi antara fi'il syarat dengan jawab syarat
itu nggak harus sama domir pada fi'il mudhari'nya. Ini kan domir antum ya, sedangkan ini kan domir apa? Domir huwa. Jadi nggak harus sama. Nggak harus sama domirnya antara fi'il syarat dengan jawab syarat. Ini ya, jadi yang perlu kita perhatikan kan membedakan ma. Ma itu kan ada ma nafiyah, ada ma mausulah, ada ma istifhamiyah. Ya, ma yang nafi, ma yang istifham, ma yang mausul, dan ini ma yang syarat. Membedakannya bagaimana? Kembali ke makna, ke artinya. Meskipun dengan melihat ciri-ciri setelahnya juga bisa. Ini kan apa? Jazm. Tanda jazmnya adalah apa? Dibuang non. Maka apa? Maka ma di sini pasti dia adalah ma syarat. Naam. Ar-rabi' yang keempat adalah mata wa ayyana. Arti dari mata dan ayyana itu adalah lizaman. Sehingga maknanya adalah kapan saja. Mata wa ayyana artinya kapan saja. Contohnya, mata ya'ti Muhammadun ila baiti akrimhu. Mata kapan saja datang Muhammad ke rumahku, maka muliakanlah dia. Kita perhatikan di sini mata adalah alat syarat, sehingga setelahnya fi'il syarat yang dijazmkan, ya'ti, dijazmkan. Nah, ya'ti di sini tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya adalah hadfu illah. Hadfu harfil illah ya. Tanda jazmnya adalah pembuangan huruf illat. Yang asalnya di sini adalah ada huruf ya, ya disukun dari ata ya'ti. Nah, ata ya'ti, ya'ti itu ya-nya dibuang karena dia jazm. Sehingga tanda jazm itu ada yang sukun, ada yang dibuang nunnya, itu kalau af'alul khamsah, dan kalau ada huruf ilatnya maka dibuang huruf ilatnya. Ya, sukun, pembuangan nun atau pembuangan huruf ilat. Kapan saja Muhammad datang ke rumahku, akrimhu. Nah, akrimhu ya. Atau di sini bukan kita tidak kita baca akrimhu sebenarnya, kan dia seolah-olah fi'il apa? Fi'il amr. Mungkin lebih tepatnya kita baca dengan ukrimhu. Ya, ukrimhu. Kalau kita baca dengan ukrimhu maka kapan saja Muhammad datang ke rumahku, ukrimhu maka aku akan memuliakannya. Jadi afan yang lebih tepat kita baca ukrimhu dari akroma yukrimu. Kalau untuk dhamir ana maka ukrimu. Jadi ya, dari akroma yukrimu kan? Akroma yukrimu ikroman. Kalau untuk dhamir ana, kenapa dhamir ana? Ini kan baiti. Ya ila baiti. Mata ya'ti Muhammad ila baiti ukrimhu. Saya pasti akan memuliakannya. Jadi ukrimhu ini jazm karena apa? Karena dia adalah jawab syarat. Nah. Kemudian yang kelima, alat-alat yang menjazmkan dua fi'il. Yang kelima lanjutannya ya, adalah aina wa ainama wa anna wa haitsuma. Lil makan, yang artinya adalah di mana saja. Jadi kalau di mana saja ada 4 ya. Kalau kapan saja tadi kan apa? Mata wa ayyana. Aina wa ainama wa anna wa haitsuma artinya di mana saja. Contoh, ainama takunu yudrikumul maut. Ya, ainama di mana saja, takunu kalian berada. Yudrikumul maut pasti niscaya kematian akan menjumpai kalian. Nah, di sini ainama di mana saja ini alat syarat, maka fi'il yang setelahnya adalah fi'il syarat yang dijazm. Nah, takunu tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya adalah pembuangan nun, hadfun nun. Kenapa? Karena termasuk af'alul khamsah.
Ya, karena ini asalnya adalah takununa. Berhubung af'alul khamsah maka dibuang nunnya. Yudrik ini adalah jazm karena sebagai jawab syarat. Jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Yudrik. Yudrik kumul maut. Ini untuk apa? Aina atau ainama. Insyaallah bisa dipahami nih ya. Ainama itu alat syarat, takunu fi'il syarat, yudrik ini adalah jawab syaratnya. Kemudian yang keenam, kaifama lil hal untuk keadaan. Sehingga biasanya kaifama ini kita terjemahkan bagaimana saja, bagaimanapun. Ya, karena keadaan bagaimana itu kan menjelaskan tentang keadaan. Contohnya apa? Kaifama tu'amil. Nah, saya gitu. Kaifama tu'amil. Kalau kita baca langsung maka kaifa tu'amilin nasa yu'amiluka. Ini ya kalau kita baca langsung bersama dengan alif lam, biasanya yang sukun itu kita ganti kasroh. Maka kita baca kaifama tu'amilin nasa yu'amiluka. Bagaimana saja, bagaimanapun kamu bermuamalah dengan manusia, maka seperti itu pula mereka akan bermuamalah denganmu. Ya, bagaimana saja kamu bermuamalah dengan manusia, maka mereka seperti itu pula akan bermuamalah denganmu. Nah, di sini kaifama alat syarat. Berarti setelahnya fi'il syarat yang dijazm. Dan tanda jazmnya ini adalah sukun. Sedangkan yu'amiluka ini ya adalah jawab syaratnya yang dijazm. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya adalah hadfun nun karena asalnya adalah yu'amiluna. Kan annas ini kan domirnya kan hum ya. Annas ini domirnya hum, maka kalau domir hum berarti kan jawab syaratnya apa di sini? Yu'amiluna. Nah, yu'amiluna. Ini ada hadfun nunnya. Lah Ustadz, mana alifnya? Alifnya ini dibuang karena kan bersambung dengan domir ka. Ya, kalau nggak bersambung dengan domir maka ini tetap ada alifnya. Ini ya, karena ini bersambung dengan domir ka, maka alif ini dibuang. Yang penting di sini ada apa? Ada pembuangan nun. Karena ini adalah termasuk af'alul khamsah yang tanda jazmnya adalah pembuangan huruf nun. Baik, kemudian yang ketujuh adalah ayyu. Bisa kita baca ayyu, ayya atau ayyi. Karena di sini adalah mu'rab. Ya, berbeda dengan yang di atasnya tadi semuanya mabni. Kita baca mabni ya. Sedangkan di sini bisa ayyu, ayya atau ayyi karena mu'rab. Nah, makna dari ayyu ini adalah tergantung mudhof ilaihnya. Makna dari apa? Ayu ini tergantung mudhof ilaihnya. Jadi ayu ini untuk semua yang di atas. Bisa bermakna in atau bisa bermakna man atau ma atau mata atau aina atau kaifama. Ini tergantung mudhof ilaihnya. Jadi yang perlu digarisbawahi ayu di sini, yang pertama dia mu'rab. Mu'rab itu berarti bisa ayu, ayya atau ayyi. Dan catatan kedua, ayu di sini maknanya tergantung mudhof ilaihnya. Bisa bermakna man atau bisa bermakna ma dan seterusnya. Ya. Contoh, ayyu rajulin yaf'al su'an yujza bihi. Laki-laki mana saja yang mengerjakan keburukan maka akan dibalas dengannya. Nah, di sini kita baca ayyu. Ya, kita baca apa? Ayyu. Kenapa ayyu? Karena ini secara asal dia adalah ya mubtada'nya. Ya. Maka di sini ayyu. Ayyu rajulin. Nah, ayyu rajulin ini kalau kita lihat secara maknanya kan man. Karena ini kita bisa ganti man. Man yaf'al su'an yujza bihi.
Kalau ma kan nggak bisa ma yaf'al su'an, salah ya secara makna. Sehingga ayu rojulin, ya ini karena rojul ini kan orang berakal. Jadi mudhof ilaihnya. Makna dari ayu tergantung mudhof ilaihnya. Nah mudhof ilaihnya kan ini rojul. Rojul kan orang yang berakal. Sehingga makna ayu di sini adalah man. Sehingga ayu rojul ini kalau kita ganti man cocok. Man yaf'al su'an yujza bihi. Yang artinya adalah barang siapa yang mengerjakan keburukan akan dibalas dengannya. Ini ya, jadi untuk mengetahui makna ayu itu tergantung mudhof ilaihnya. Ini kan yang berakal lil akil, sehingga maknanya apa? Man. Kemudian ayu khairin. Ini kalau ini lebih cocoknya kita baca ayya. Beda dengan ayu tadi ya, kalau ayu di sini beda. Tadi ya mubtada dia. Ini kita baca ayya khairin, kebaikan apa saja. Kenapa ayya Ustadz? Karena maf'ul bih dari taf'alu. Maf'ul bih dari taf'alu yang didahulukan. Sehingga kita baca ayya khairin taf'alu ya'lamhullah. Kebaikan apa saja yang kalian kerjakan maka Allah mengetahuinya. Ya, jadi ayya ini karena maf'ul bih dari taf'alu yang didahulukannya khairin. Nah, khairin ini kan kebaikan, berarti tidak berakal. Maka makna ayyu di sini, ayya di sini maknanya adalah ma. Ma taf'alu min khairin gitu kan secara asalnya. Ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ini ya, jadi mengetahui makna ayu itu tergantung dari mudhof ilaihnya. Jadi kesimpulannya ya, untuk ayu ini mu'rab bisa kita baca ayu atau ayya tergantung kedudukannya dalam kalimat. Dan yang berikutnya adalah maknanya itu tergantung mudhof ilaihnya. Bisa bermakna man karena berakal atau ma karena tidak berakal. Sehingga para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kesimpulannya adalah adawatul jazm itu terbagi menjadi dua. Ada yang adawatun tajzimu fi'lan wahidan, alat-alat yang menjazmkan satu fi'il, dan adawatun tajzimu fi'laini, alat-alat yang menjazmkan dua fi'il. Apa saja yang menjazmkan satu fi'il? Lam, ya, lam tidak, lamma itu belum, lamul amri yang perintah maknanya, dan la an-nahiyah larangan. Sedangkan alat yang menjazmkan dua fi'il, in, ya, in maknanya jika, man barang siapa, ma apa saja, mahma sama ya apa saja, mata, ayyana kapan saja, mata dan ayyana itu kapan saja, aina, haitsuma, anna ini sama, aina, haitsuma, anna itu di mana saja. Kalau kaifama bagaimana saja. Ayu itu tergantung mudhof ilaihnya. Ini ya insyaallah dihafalkan. Alat-alat yang menjazmkan dua fi'il ini semua adalah adawatus syarat, ya, alat-alat syarat. Naam. Ini juga contoh-contohnya ya, jazm fi'il mudhari'. Bisa dilihat contoh-contohnya untuk praktek ya. In, ma, mahma, man, mata, ayyana. Bisa dilihat contohnya ini. In, ma, mahma, man, mata, ayyana. Kaifama, aina, ainama, anna, haitsuma, ayya kitabin taqra. Ya yufidka. Ini bisa antum dan antuna perhatikan dan antun baca dan dipahami untuk praktek dari ini. Karena ini kan yang menjazmkan dua fi'il ini banyak. Sehingga kita harus bisa membaca dengan pas ya. Ini kita baca syarat semua, alat syarat. Karena terkadang ini juga bisa bermakna apa? Istifham. Ada yang mungkin bermakna mausul dan yang lain sebagainya. Sehingga harus jeli membedakan mana yang mausul, mana yang istifham, mana yang syarat, mana yang nafi dan seterusnya. Taib, mungkin demikian ayuhal ikhwah wal akhwat yang semoga dirahmati Allah. Maka dengan ini selesai ya pembahasan
dari apa? Fiil-fiil yang dijazm, ya, fiil-fiil yang dijazm. Mudah-mudahan bermanfaat ya yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mohon diperhatikan dan dimurojaah kembali untuk penjelasan dari fiil-fiil yang dijazm. Demikian, semoga bermanfaat. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.